Kembali lagi dalam acara Kebanggaan Indonesia, acara yang sangat ditunggu-tunggu, acara yang fenomenal, bombastis, dan realistis. Bersama host kami, Sandi Kevin Stefanus. Selamat menyaksikan. Selamat siang para pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandi Kevin Stefanus di dalam acara Dwi Petun Channel. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas topik proses pemeriksaan gugatan di Petun. Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita akan melihat dan menyaksikan video ini. Baiklah para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya telah mengundang satu narasumber yang amat sangat terpercaya dan profesional. Kita sambut dengan sambutan yang paling meriah untuk Bapak Brian Tirta Saputra. Selamat siang Bapak Brian. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya memberikan Anda kesempatan untuk memperkenalkan diri Anda kepada para pemirsa. Ya, saya Brian Tirta Saputra. Saya sudah lama menjadi pengamat di bidang hukum tata usaha negara. Kurang lebih udah 20 tahun menjadi pengamat. Wah, luar biasa. Kalau boleh saya tahu, berapa umur Bapak sekarang? 21 Pak. 21, wah berarti Bapak dari umur 1 tahun ya Bapak sudah menjadi pengamat, luar biasa. Ya, karena orang tua saya juga dulu politikus juga. Jadi saya terjun di bidang politik juga untuk mengamati bagaimana proses politik di negara ini. Baiklah Bapak pemirsa, kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama. Baiklah Bapak Brian, pertanyaan pertama, bisakah Bapak menjelaskan tahapan-tahapan atau garis besar dari bagaimana sih proses penggugatan di dalam tata usaha negara ini? Ya begini ya Bapak Sandi ya, dalam peradilan tata usaha negara, jadi buat itu kan masuk orang-orang yang tidak puas dengan keputusan, lalu gugatan tersebut masuk pada panitera, lalu diadakan proses penelitian administrasi. Kemudian sehabis penelitian administrasi barulah diserahkan kepada ketua. Dalam di ketua itu ada proses-proses, ya kan? Ketua itu dapat meneliti proses dismisal atas gugatan tersebut. Apakah gugatan tersebut itu masuk dalam proses dismisal atau tidak. Lalu ketua juga dapat melihat atas penolakan atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Lalu ketua juga dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan yang cuma-cuma, berarti dia gratis. Lalu dapat mengabulkan atau menolak juga pemeriksaan acara cepat. Lalu yang terakhir itu ketua dapat menetapkan perkara yang diperiksa dengan acara yang biasa. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan proses-proses dan tahapan-tahapan bagaimana pemeriksaan di dalam gugatan dalam Petun, sekarang saya telah mengundang narasumber yang lain, dan terutama narasumber saya yang telah saya undang pada saat kali ini, dia adalah narasumber yang sangat senior di bidangnya. Kita sambut dengan meriah Bapak Brian Antonius. Selamat siang Bapak Brian Antonius. Siang Pak Tadi. Sebelumnya saya persilakan Bapak untuk mengenalkan diri Bapak dulu. Ya, nama saya Brian Antonius. Saya udah cukup senior ya di bidang Petun ini, sama kayak Bapak Brian tadi. Peran saya sangat vital ya di dalam dunia tata usaha negara ini. Kalau boleh saya tahu, Bapak bergerak di dalam kepala apa nih Bapak? Kurang lebih saya udah 10 tahun lah jadi kepala office boy di Pengadilan Tata Usaha Negara. Wah, luar biasa, luar biasa. Baiklah, kita akan langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak bisa menjelaskan apa yang telah Bapak Brian Tirta telah sampaikan? Apakah Bapak bisa menjelaskan? Jelas bisa dong, kalau ngapain sih diundang ke sini? Waduh, pertanyaan pertama dari saya Pak, bagaimana Bapak bisa menjelaskan apa yang telah Bapak Brian Tirta jelaskan? Padahal kan Bapak di sini hanya sebagai kepala office boy. Iya, saya itu berapa kali sering ya disuruh gantiin Bapak Brian ya. Kalau Bapak Brian lagi sakit atau lagi WC saya suruh gantiin. Oh begitu. Oke, silakan Bapak Brian. Ya, jadi di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu setelah gugatan masuk ada yang namanya tahap pertama yaitu penelitian administrasi.
penelitian administrasi yang dilakukan oleh panitera adalah tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftarkan, serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Menurut SEMA RI nomor 2 tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang PT-UN, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Dan berikut ini merupakan contoh formulir dari penelitian administrasi. Baiklah para pemirsa, tadi Bapak Brian telah menjelaskan bagaimana tentang penelitian administrasi. Setelah itu pasti akan ada ya Bapak ya, langkah-langkah berikutnya. Nah, ingin tahu lebih lanjut lagi, kita akan langsung dengarkan saja dari penjelasan dan langkah-langkah berikutnya dari Bapak Brian. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya, adanya penelitian administrasi yang dilakukan oleh panitera. Itu merupakan tahap pertama. Selanjutnya akan dimasuk dalam tahap kedua yang dilakukan oleh ketua, yaitu proses dismisal. Proses selanjutnya adalah prosedur dismisal atau prosedur penolakan. Adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PT-UN pada tahap kedua yang dilakukan oleh ketua PT-UN. Berikut ini merupakan proses dismisal. Menurut SEMA nomor 2 tahun 1991, pada pokoknya antara lain: 1. Dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reporter. 2. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan secara singkat. 3. Ketua berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dianggap perlu. 4. Penetapan dismisal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan penetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala atau wakil panitera. 5. Penetapan diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Selanjutnya adalah alasan-alasan dismisal. Menurut pasal 62 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986. 1. Pokok gugatan yang nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. 2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. 3. Gugatan tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang layak. 4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. 5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Baiklah para pemirsa, narasumber saya yang selanjutnya ini adalah narasumber yang amat sangat ditunggu-tunggu, yang bernama Basuki Cahaya Bulan, atau yang biasa dikenal oleh kita semua dengan Engkong. Kita dengan tepuk tangan pada Engkong. Selamat siang Koho. Siang. Oh iya, belum ya, kongsi fakta juga. Oke Koho di sini sekarang mau menjelaskan kepada kita tentang apa nih Koho? Nah, diundang kali ini jauh dari Tiongkok sana. Disuruh menjelaskan tentang petun. Jadi setelah dua narasumber yang tadi, Bapak siapa tadi? Brian dan Bapak Brian. Iya, betul. Nah, tahap selanjutnya, mau jelasin ternyata ketua mau dapat memeriksa apakah dalam gugatan tersebut ada permohonan penundaan untuk pelaksanaan keputusan tun. Nah, itu untuk permohonannya itu kita lihat dari pasal 67 ayat 2. Ayat 4 salah. Baru di sini ya, maaf lah ya. Nah, permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 poin A dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Jika keputusan tun yang digugat itu tetap dilaksanakan. Nah, poin B ya.
tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Baiklah Pak Pemirsa, sekarang kita akan sambut narasumber kita yang terakhir. Narasumber dari tadi, Ibu Silvi. Selamat siang Ibu Silvi. Siang Bapak Sandi. Oke, sekarang Ibu Silvi di sini mau menjelaskan kepada para pemirsa tentang apa Ibu Silvi? Di sini saya mau menjelaskan proses selanjutnya, yaitu proses di mana ketua dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan secara cuma-cuma. Bersengketa dengan cuma-cuma. Sesuai dengan prinsip dan fungsi pengadilan di Indonesia, khususnya PT UN, yang antara lain fungsi peradilan TUN adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terhadap warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu, diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma. Menurut Pasal 60, Jungto Pasal 61, UU Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 60. 1. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. 2. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. 3. Dalam keterangan harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara. Pasal 61. 1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan sebelum pokok sengketa diperiksa. 2. Penetapan ini di tingkat pertama dan terakhir. 3. Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan dengan acara cepat. Ketua dapat juga memeriksa apakah dalam gugatan tersebut ada permohonan untuk diperiksa dengan acara cepat atau tidak. Dan juga ketua dapat mengeluarkan penetapan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Menurut Pasal 98 UU Nomor 5 Tahun 1986, 1. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. 2. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat digunakan upaya hukum. Selanjutnya adalah proses perkara yang diperiksa dengan acara biasa. Ketua dapat pula menetapkan bahwa gugatan tersebut diperiksa dengan acara biasa dan sekaligus dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksanya. Demikianlah episode Dui Petun pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih.